karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online Pargemi Jemaat Koinonia Kupang dengan tema berbuah banyak dalam Yesus, bersama dengan Kak Deva dan juga Kak Naya bersama pelayan par lainnya. Nah Kak Naya, selama pandemi COVID-19 nih, kira-kira Kak Naya di rumah buat apa sah? Bamasak ko, olahraga ko, atau Kak Naya ada buat apa? Aduh Kak Deva, Kak Naya nih di rumah hanya makan, tidur, begitu saat terus. Aduh Kak Naya, Kak Deva yakin pasti adik-adik di rumah jus onde olahraga. Untuk itu pasti tangan dan kaki sukaku, pasti adik-adik sujenuh. Kak Naya sujenuh kok belum? Kak Naya bukan hanya jenuh Kak Deva, tapi Kak Naya sangat bosan. Nah untuk itu Kak Deva ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menggerakkan seluruh anggota badan. Dengan semangat, ketong semua nyanyikan lagu Tangan kanan, tangan kiri. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Dengan semangat katakan tangan kanan. Tangan kanan, tangan Mempunyai kiri, jari. mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Anjung ke depan, dilentingkan. Mari puji Tuhan. Siap kaki kanan. kaki Kanan, kaki kiri, Mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Menghadap ke kanan adik-adik. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus. Jalan terus. Serta Yesus selamanya. Siap balik. jalan dalam Su, Balik lagi. jalan dalam du, Balik lagi. jalan sertanya
setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Jalan terus. Serta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Dengan semangat. Tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Anjung ke depan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Siap kaki kanannya. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat ke kanan. Lompat ke kanan, lompat ke kiri. Jalan serta Yesus. Menghadap kanan adik-adik. Jalan serta Yesus. Balik kanan. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Jalan terus. Serta Yesus selamanya. Siap balik. Jalan dalam suka, Balik lagi. jalan dalam duka. Balik lagi. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Jalan terus. Serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya ketong akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu adik-adik duduk, rentangkan tangannya. Duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, agar ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik di rumah masih semangat? Kak Deva masih semangat? Tentunya masih Kanaya. Nah, karena semua masih semangat, Kanaya mau ajak semua bangkit berdiri, ketong jawab dengan yel-yel. Nah, dia punya yel-yel, tepuk tangan Yesus. Jadi pada hitungan ke-3. Oke, ketong sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Kanaya, Iya Kak Deva? kayaknya ketong harus ulangi sekali lagi biar adik-adik di rumah tambah semangat. Oke Kak Deva. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Baik adik-adik, tiba saatnya ketong akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Alan. Untuk itu, adik-adik jangan lupa siap hati dan juga siap Alkitabnya ya. Sebelum itu, ketong nyanyikan lagu Yesus Pokok. Semua tangannya di atas kepala adik-adik. Yesus pokok. Yesus pokok dan Maju adik-adik. kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan Maju kitalah adik-adik. caranya, Mundur tinggallah kembali. di dalamnya. Lompat yang lebih tinggi. Yesus pokok dan Maju kitalah adik-adik. caranya, Mundur tinggallah kembali. di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cinta. Yesus cintaku, Ku cinta ku cinta kau, Ku cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, Ku cinta kau, Ku cinta dia. Yesus pokok dan Maju kitalah adik-adik. caranya, Mundur tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, Mundur tinggallah kembali. di dalamnya. Lompat yang lebih tinggi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah.
Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Lompat yang lebih tinggi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Cinta kau. cinta kau, Ku cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan Maju kita adik-adik. caranya, Mundur tinggallah kembali. di dalamnya. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita caranya, Mundur tinggallah kembali. di Sekali lagi lompat dalamnya. yang lebih tinggi. Yesus pokok dan Maju kita adik-adik. caranya, Mundur tinggallah di kembali. dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Silahkan duduk kembali adik-adik dan Selamat merenungkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ingat adik-adik, ini adalah anugerah Tuhan apabila kita bisa belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Semuanya tenang, lipat tangan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Sekali lagi masih bisa belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Alan ingatkan lagi untuk kita tetap menjaga jarak, jangan mengganggu teman, tetap tenang selama pemberitaan firman Tuhan. Ayo semuanya ambil Alkitab masing-masing. Kita akan membukanya dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 13. Silakan adik-adik mencarinya dulu. Ya. Apakah sudah? Ya. Dalam hitungan yang kelima, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 13. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus mengajar menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat pohon anggur? Angkat tangan. Wah, atau mungkin dia punya pohon anggur di rumah. Angkat tangan lagi. Ya, silakan turun. Nah, adik-adik, pokok anggur ini dia terdiri dari ranting-ranting. Nah, ranting-ranting ini dia harus melekat padanya. Nah, ini contoh ranting yang tidak berbuah. Apabila ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, lalu dibakar. Nah, tetapi pada ranting yang berbuah, dia akan dibersihkan supaya dia lebih banyak buah lagi. Mau lihat yang buahnya banyak? Wah, jadi kalau adik-adik berbuah, ini akan dibersihkan, lalu dia akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, kalian ada pertanyaan, mengapa dia harus berbuah ya? Supaya dia bisa dinikmati oleh pemiliknya dan juga oleh orang lain. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya agar ranting itu bisa berbuah ya? Berbuah yang banyak sekali. Nah, ranting itu harus melekat pada pokok anggur. Dia harus satu dengan pokok anggur. Nah, adik-adik, yang dimaksudkan dengan pokok anggur di sini adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi ranting-rantingnya adalah kita semua. Adik-adik di rumah, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, para pelayan para bapak ibu pendeta, dan semua orang percaya. Nah, berarti kalau kita sebagai ranting-ranting, maka kita harus melekat pada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita bisa berbuah dalam perbuatan kita. Kenapa ya? Agar hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan, oleh orang tua, oleh orang lain di sekitar kita. Artinya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus ingin kita untuk selalu tinggal di dalam Dia agar bisa berbuah. Lalu bagaimana ya caranya supaya kita bisa melekat dan tinggal di dalam Tuhan? Nah, caranya cuma sederhana. Sederhana sekali. Yang pertama, lewat berdoa. Coba kalian mau tanya, siapa yang tadi pagi dia bangun tidur dia ingat berdoa? Angkat tangan. Wah, ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Wah, silakan turun tangan. Nah, bagaimana kita mau tinggal dalam Tuhan kalau kita malas berdoa? Nah, mulai saat ini Kak Alan ajak, dorong adik-adik untuk selalu berdoa. Ingat berdoa ketika kita bangun tidur setiap hari. Lalu kalau belum bisa berdoa bagaimana? Nah, minta orang tua untuk ajarkan. Nah, yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin membaca firman Tuhan di rumah? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Wah, sedikit sekali ternyata. Wah, coba bandingkan kalau adik-adik main gadget, main game, main handphone. Wah, pasti bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Tetapi kalau cuma baca Alkitab 10 menit dalam satu hari, wah masih malas-malas. Ingat loh adik-adik, firman Tuhan mengatakan, apabila ranting-ranting yang tidak berbuah
maka akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Wah, ngeri adik-adik. Kalau belum bisa baca Alkitab bagaimana ya? Minta orang tua untuk membacakan. Jadi ini juga pesan kepada orang tua agar bisa meluangkan waktu membaca Alkitab bersama anak-anak setiap hari. Nah, bagaimana kita mau berbuah kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan? Bagaimana mau tinggal dalam Tuhan kalau berdoa dan baca Alkitab saja malas? Malah lebih suka main gadget. Bagaimana mau berbuah? Nah, kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, maka kita pasti berbuah. Di sini Tuhan Yesus memberikan petunjuk tentang buah yang harus kita hasilkan, yaitu buah kasih. Nah, betul sekali adik-adik. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan mau agar kita dapat meneruskan kasih itu kepada sesama, terutama mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, apakah waktu adik-adik ikut sekolah minggu, adik-adik merasa terpaksa? Tentu tidak, karena ada kasih dalam diri adik-adik, sehingga adik-adik akan mengikuti sekolah minggu dengan penuh kerinduan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau adik-adik mengasihi orang tua, apakah pada saat orang tua memberikan perintah, adik-adik taat atau tidak taat? Pasti taat. Kenapa? Karena ada kasih dalam diri adik-adik. Demikian juga mengasihi teman, pasti tidak akan berkelahi. Kenapa? Karena ada kasih dalam diri adik-adik. Dan dari perbuatan kasih kita itu, kita selalu mempermuliakan nama Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya kepadanya. Nah, adik-adik, kasih itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada pada siapapun juga. Karena itu, tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Caranya cuma sederhana. Yang pertama, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab setiap hari. Sampai kapan? Selama kita hidup. Jadi adik-adik harus ingat, selama kita hidup, rajin membaca Alkitab dan berdoa. Nah adik-adik, kita sudah sampai pada ayat hafalan untuk minggu ini. Silakan kita ambil lagi Alkitabnya. Ayat hafalan pada minggu ini dari Yohanes 15 ayat 5a. Sekali lagi dari Yohanes 15 ayat 5a. Kita baca ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah adik-adik, ada gerakannya juga loh. Sekarang simpan Alkitabnya, kita akan hafal menggunakan gerakannya. Semua nanti ikuti Kak Alan ya. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5a. Nah, bagaimana adik-adik? Sekali lagi? Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5a. Nah adik-adik, kenapa kita tunjuk ke atas ya? Karena ayat ini menunjukkan aku adalah Tuhan Yesus, bukan aku diri kita. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Kiranya
Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat tetap tinggal di dalam Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa mengucap syukur firman sekaligus doa syafaat. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita juga akan berdoa buat kesehatan kita semua. Kita berdoa buat situasi sekarang di tengah-tengah virus ini. Kita berdoa untuk tim dokter, tim perawat yang mereka terus bekerja untuk merawat para pasien-pasien yang positif terkena virus ini. Dan kita berdoa kiranya Tuhan menghendaki, Tuhan berkenan biar virus ini bisa segera berlalu. Mari kita semua siapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami belajar pada hari ini. Kami belajar ya Tuhan, bagaimana kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Untuk biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati kami, Roh Kudus menolong kami, biar firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua, kiranya Tuhan berkati kami dalam kesehatan kami. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami sendiri boleh berhati-hati, boleh menjaga kesehatan kami, mengikuti setiap instruksi dari pemerintah agar kami pun boleh terhindar dari virus ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim dokter, para perawat, semua tim medis, dalam mereka boleh terus bekerja untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus ini. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan juga melindungi mereka, biar mereka pun dapat terhindar dari virus ini. Dan kiranya Tuhan yang berkenan, Tuhan menyembuhkan setiap pasien-pasien yang telah terkena virus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya semua ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menghendaki sekiranya virus ini bisa segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik masih semangat? Pastinya mereka masih semangat Kak Deva. Ya, karena masih semangat, ketong ulangi lagi yel-yel tepuk tangan Yesus. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah Kak Deva, Bagaimana Kanaya? Kanaya mau tanya dong. Ketong kan sudah dengar habis firman Tuhan. Nah, ketong pun tema nih kan berbuah banyak dalam Yesus. Kanaya masih bingung maksudnya tuh kemana Kak Deva? Nah Kanaya, berbuah banyak dalam Yesus itu artinya ketong harus hidup dalam Yesus. Karena ketika ketong hidup dalam Yesus, ketong menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti kasih. Ketong mengasihi orang tua, mengasihi saudara, teman-teman, orang di sekitar ketong, terlebih Tuhan Yesus. Aduh, luar biasa sekali firman Tuhan ini hari Iya, ya Kak Deva. Kanaya. Oke adik-adik, karena ketong sudah dengar firman Tuhan, jadi ketong harus punya tekad untuk kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Untuk itu, karena ajak semua bangkit berdiri, ketong nyanyikan lagu Aku Anak Tuhan Punya Tekad. Musik. Semua tangan di atas kepala. Dengan semangat. Aku anak Tuhan. Ku anak Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus Lebih dalam. Putar. Cinta Tuhan, cinta sesama, jadi Lompat anak ya. yang bertumbuh. Ayo! Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Cinta Tuhan,
ya. bertumbuh. Ayo, rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa. Taati firman Taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo, keluarga anak Tuhan punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Ayo. Silakan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, ketong akan mengakhiri sekolah minggu online hari ini. Namun adik-adik jangan bersedih ya, karena ketong akan berjumpa kembali dalam sekolah minggu online yang tentunya dahsyat dan luar biasa. Betul sekali Kak Deva. Adik-adik jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online Pargemi Jemaat Koinonia pada tanggal 23 Mei 2020 jam 9 pagi di akun Facebook Gemi Jemaat Koinonia Kupang. Dan jika adik-adik terlambat, dapat menyaksikan kembali video sekolah minggu online ini di akun YouTube Pargemi Jemaat Koinonia Kupang. Sekarang mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Ingat ya, duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami dari awal sekolah minggu kami sampai saat ini Bapa. Ini doa kami, ini sembahyang kami, kiranya Engkau menyertai kami. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, Kak Deva pamit undur diri. Kanaya beserta pelayan par lainnya juga pamit undur diri. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari pelangi, dari bintang-bintang di lebih langit, indah dari bintang di dari bunga langit, di padang. lebih indah dari bunga di padang. Oh indahnya, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari dari pelangi, bintang-bintang di lebih langit, indah dari bintang di langit, dari bunga di lebih padang. indah dari bunga di padang. Yesusku. Oh Yesusku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebat.